Baik, sama gue Valdio sekalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, kembali kita bikin tier lagi karena kalau ini diupload ini tanggal 23 ya. 23 30 2 minggu lagi. Ya, technically sebenarnya Betul. kick off 48 hari lagi ya. Cuman ya Ya, kan pasti betul. preseason nonton ya kan. Nah, jadi Betul. sebenarnya kita 2 minggu lagi menuju NFL mulai lagi. Alhamdulillah ya NFL Allah. 2021 ya, kayaknya belum lama kita tuh nonton Super Bowl tuh sekarang Iya udah mau makanya mulai lagi emang season. efek pandemi ini nih aja kita udah quarter kedua tahun 2021. Aduh Udah. gila sih nih, semoga pandemi cepat Ini kalau keluar. di 2021 udah half the season udah. Iya Udah masuk makanya. half the season. Iya nih makanya semoga pandemi cepat keluar dah. Kapan sih keluarnya? Makanya jangan tetap patuhi protokol kesehatan nih, belum vaksin dah, buruan. Nah, jadi balik sama Oka dan Nuha. Itu Tuh. Fadil Hayo ada kepentingan, Genta juga ada kepentingan. Jadi semoga minggu depan kita bikin tier wide receiver lebih lengkap ya. Nah, jadi gak pakai lama, langsung aja kita mulai bikin tier running back. Tapi sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe, kunci sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Oke, jadi Tuh. langsung aja kita mulai. Kan gini. Nah, kemarin-kemarin kan gue selalu nempatin NFC East di belakang paling terakhir ya kan. Sekarang gue taruh NFC East yang pertama dah. Nah, gue mulai dari bawah deh. No, Nih. Oh iya. Zik, lu taruh di mana Zik? Nih, oh ya sebelum gue mulai, nih tiernya ada Opoy atau MVP, bagus banget, mediocre, overrated, sampis. Nah, Zik, lu taruh di mana Zik? Zik ini tahun lalu kan ya, tahun lalu tuh jatuh banget ya. Ini karena memang efek efek combo secara keseluruhan sih, nggak cuma dari Zeke-nya aja ya, karena kan offensive line-nya kan Cowboys itu tahun kemarin ancur-ancuran ya. Tuh, Jadi yang ngebuka jalannya Zeke tuh bisa dibilang hampir nggak ada. Bukan ya. nggak ada, ada, cuman ya gitu, ya gitulah gitu jelek. Tapi ya gue masih pede sih kalau Zeke itu bisa masuk ke OPOY lah. Opoy, Mm-mm. serius? Ya, Kenapa? harusnya sih musim ini harusnya ya itu menjadi revenge seasonnya Cowboys yang tahun lalu bapuk banget. Mhm. Dak Prescott udah balik, terus juga pemain-pemain yang cedera juga udah banyak yang sembuh. Aha. Maksudnya core inti mereka sebenarnya kan tahun lalu cuma keganggu karena masalah cedera doang. Kalau Mhm. mereka udah balik ya offensive line mereka bisa dibilang top 5 lah, kalau top 5 the best di NFL kalau misalnya sehat semua. Mhm. Dan Zeke pun kalau misalnya dia udah balik ke sisi apa ya sebelum inilah, sebelum 2020 kemarin itu juga udah ya cukup bagus lah. Jadi ya harusnya bisa balik ke performa dia seperti ya sedia kala ya. Fit the Zeke lah gitu. Fit Hmm. fit the Zeke. Oke. Nah, next. Kak, nah ini kan kalau lu lihat ada beberapa yang gue pasang logo tim karena ini gue cek emang RB1-nya juga membingungkan siapa ya. Nah, jadi WFT ini kan running back-nya ada sebenarnya sih Antonio Gibson sih ya. Antonio Gibson yang depth chart pertama pasti Ah, RB1 cuman ya. kan ini kan kemarin baru dapat Peyton Barber. Nah, Nah, iya, iya. gue feeling kayaknya nih bakal rolling nih kayaknya ya. Kayaknya kalau bahasanya fantasy fantasy itu RBBC, Iya, running back by committee committee. by committee. Running Nah, back by committee. jadi gue bacain dulu nih depth chartnya running back sekarang sebelum di cut yang 53 man ini ya, main roster itu Peyton Barber, Antonio Gibson, JD McKissick, Lamar Miller, Jared Patterson sama Jonathan Williams. Tuh kan ini aja udah ada 4 loh running backnya sebenarnya yang ya sebenarnya beda-beda dikit tapi ya bisa di rolling lah gitu. Makanya gue taruh logo WFT. Nah, Kak, lu WFT taruhnya di mana? Running back ya WFT. Running back WFT ya. Mm-mm. Kalau misalkan kita nunjuk satu orang sih pasti kita nunjuknya RB1-nya ya tadi Antonio Gibson Antonio kan. Gibson ya. Tapi menurut gue dia masih ada di tier mediocre ya. Masih ada di tier mediocre karena Mediocre berarti ya. gue ngerasa kayak ya dia belum ketemu potensi utamanya dia. Kayak dia masih split carry kemarin sama McKissick.
Terus habis itu ya offense-nya WFT kemarin ya lu tahu kayak gimana kan. Ya mereka masuk playoff karena defense-nya. Jadi untuk musim lalu emang belum kelihatan kayak gimana sih Anthony Gibson kalau misalkan dia dikasih full load untuk RB1 carry gitu kayak gimana, apa kalau misalkan di fit kayak let's say kayak inilah Dalvin Cook lah, atau kayak siapa ya yang carry-nya termasuk banyak selain Derrick Henry, mungkin kayak Josh Jacobs lah. Josh Jacobs itu, ya, Josh Jacobs banyak. Ya itu mungkin dia bisa naik ke bagus banget tergantung dari offensive line-nya. Karena offensive line-nya dari WFT ini juga I don't think it's that bad ya, nggak seburuk yang orang kira. Mereka punya Brandon Scherf dan juga ya beberapa pieces-pieces yang lain yang sebenarnya solid. Cuman gue masih belum merasa yakin kalau itu cukup buat Antonio Gibson buat breakout season musim depan. Makanya gue taruh di mediocre. Mediocre, oke deh. Nah, next gua siapa ya? Miles Sanders atau ini? Oh ini dulu deh, Miles Sanders dulu deh. Miles Sanders ini menurut gua bakal jadi pasti alternatif ya. Cuman kayaknya kalau gue lihat kan Jalen Hurts bakal banyak lempar ke Devonta Smith, Jalen Reagor sama Dallas Goedert. Kan Zach Ertz-nya mau dibuang. Who knows ya, who knows. Tapi menurut gua nih ya, Miles Sanders kayaknya bakal masuk ke bagus banget ya. Kalau Jalen Hurts jadiin Miles Sanders ini dual threat. Sebenarnya sih kemarin kan juga dual threat ya Miles Sanders hitungannya. Tapi menurut gua kalau misalnya Jalen Hurts mulai banyak ngelibatin Miles Sanders ke passing play, ya kan sebenarnya OL-nya Eagles kan sebenarnya ya lumayan tapi udah pada ringkih ya, udah pada cederaan gitu kan, udah pada tua ya kan, cedera juga. Ya, nah jadi menurut gua Miles Sanders harus mulai dibanyakin buat jadi receiver-nya Jalen Hurts gitu. Jadi gua prediksi Miles Sanders kayaknya musim ini bakal bagus deh gitu. Nah, next terakhir di NFC East, Saquon Barkley. Nah, ini Saquon Barkley yang harus yang kayaknya yang pastinya salah satu kandidat comeback player of the year kalau masih sehat, walafiat full ya, atau mungkin nggak main berapa tapi banyak mainnya. Nah, big if ya. Nah, Saquon Barkley. Barkley ini kalau misalnya dia full season sehat, gue berani taruh dia di MVP atau EPO. MVP ya. Okay. Enggak, tapi nanti dulu. Nanti dulu, belum kerahin belum. Nanti dulu. Cuman kan 2 tahun belakangan kan ya mainnya tuh nggak pernah full satu season gitu. Yang bener-bener main full season cuma di rookie seasonnya dia doang. Iya. Tahun 2019 di tengah musim cedera, tahun 2018 juga cedera lagi. Entah kenapa ya, padahal secara size gitu, secara badan gede banget itu badan, gila. Kaki buset pak. Ya ampun gak tuh cuma kaki, paha coy. Gila. Paha iya udah kayak daging kebab anjir, tebel banget. Iya, tebel banget, udah kayak daging sapi yang daging sapi kurban. Iya yang kemarin habis dikurban ya, iya bener daging sapi itu. Iya. Harusnya dengan fisik se-buff itu sih harusnya kuat ya fisiknya, cuman entah kenapa kok jadi kaki kaca gitu, entah karena main di Giants atau gimana nggak tahu sih. Jadi ya Saquon Barkley ya tahun ini sih gue bakal taruh di bagus banget lah. Bakal di mana bagus banget ya? Iya. Kalau nggak cedera ya, kalau nggak cedera betul. Kalau nggak cedera. Karena kita semua tuh belum pernah ngelihat full seasonnya Saquon Barkley as an NFL player gitu. Ya kita cuma lihat dia di rookie season doang yang benar-benar bagus. Iya. Selain itu ya cedera mulu. Iya sih. Nah, ya udahlah. Kalau gitu NFC East selesai. Habis itu sekarang kita ini deh sesama daerah juga ada di AFC-nya, AFC East. Nah, AFC East kemarin yang menang itu kan ini ya, Buffalo Bills. Cuman kan Bills ini juga sebenarnya kan mungkin ya running back pertamanya Devin Singletary, tapi kan kadang juga di rolling sama Zach Moss kan. Yes. Yep. Nah, makanya gue taruh logo tim. Tuh. Nah, Kak, Buffalo Bills lo taruh di mana? Running back Buffalo Bills. Buffalo Bills ya. Nih kalau gue boleh baca dikit, Buffalo Bills itu
depth chart buat running back-nya ada Devin Singletary. Terus ada Zach Moss. Terus ada ini Matt Breida. Tuh kan ada Matt Breida lagi. Matt Breida di sana anjing. Iya, gue baru tahu. Iya, Matt Breida. Terus Taiwan Jones. Aduh, nama lama banget itu. Iya, Christian Wade. Fetakan sekali anjing. Christian Wade gak yakin juga sih gue kayaknya masuk. Sama Antonio Williams tuh. Matt Breida loh. Nah, makanya jadi running back-nya Bills tuh taruh di mana? Tier-nya. Karena Bills kemarin juga build around Josh Allen juga sih, jadi nggak peduli siapa yang starting antara Devin Singletary, Zach Moss ataupun Matt Breida ataupun siapapun yang available. Jadi sebenarnya nggak masalah buat tim mereka kalau misalkan mereka nggak punya RB yang benar-benar RB1. Jadi makanya menurut gue Devin Singletary sama Zach Moss itu masuk di kategori yang sama kayak Washington Football Team ya, di mediocre. Mediocre ya, oke. Gue belum pernah ngelihat Devin Singletary main bener-bener as a RB1 dengan load carry yang sama kayak RB1 yang lain. Dan juga di musim kemarin juga sama Zach Moss dia split carry dan malah kelihatannya Zach Moss lebih impresif dibandingkan Singletary kemarin. Iya kan, nah tuh. Tapi menurut gue balik lagi ke tim ke Buffalo Bills, ke Sean McDermott, apakah mereka bakal banyakin carry buat Singletary ataupun Zach Moss? Menurut gue enggak, karena mereka bakal tetap hang sama Josh Allen. Dia bakal jadi future buat mereka dan ya semua play akan berawal dari seorang Josh Allen. Jadi nggak peduli mereka siapapun yang jadi RB1 di Buffalo Bills, ya mereka tetap jalan ya dari situ. Makanya menurut gue mereka masih di mediocre. Oh, oke. Masih mediocre ya. Oke Iya. deh. Nah, gua Dolphins ini running back-nya Myles Gaskin kan? Yep. Myles Gaskin. Myles Gaskin gua taro di mediocre dulu deh. Karena gue kurang yakin sih Tua bakal pakai Myles Gaskin buat passing. Kalau running mungkin Myles Gaskin bakal lumayan ya. Cuman kalau buat buat nangkep bola kayaknya rada kurang deh. Kemarin juga Myles Gaskin kan main cuman 7 game. 10 sih. 10 tapi startnya 7. Iya kan? Sebenarnya ya 584 yards buat running back sih ya kurang sih ya. Berarti kan 58 kok. Berarti kan per gamenya 58,4 rushing yards per game kan. Yep. Touchdown-nya cuma 3. Nah, tapi ini receiving-nya nih. Nah, ini kan gue lihat kan ini receiving-nya lumayan juga, agak-agak ya enggak sebenarnya agak jauh tapi masih ya buat running back lumayan kan ya. Dia kan bikin 41 kali nangkep, 388 yards, 2 touchdown. Tapi kan udah ada Jalen Waddle. Nah, terus Gesicki nggak tahu nih sehat full apa enggak kan? Tapi Gesicki handal banget nih buat handal bahasanya. Ini reliable lah buat jadi receiver alternatifnya Tua. Nah, kalau misalnya Tua manfaatin Myles Gaskin buat receiving running back, menurut gue dia bakal jadi sleeper fantasy sih. Gue setuju. Sleeper fantasy. Tapi buat sekarang menurut pandangan gue dia mediocre dulu deh. Makanya gue taruh di mediocre gitu. Nah, terakhir Patriots. Nah, ini juga terakhir bukan sih? Ini nih. Oh ya, masih ada dua. Patriots ini gue taruh logonya karena ya lagi-lagi ini kemarin Patriots ini mungkin yang paling banyak lari kan Damien Harris ya, karena Sonny Michel cedera kan. Nah, ini kalau gue bacain nih ya,
depth chart running back-nya Patriots, Brandon Bolden, Tyler Gaffney, Damien Harris, Jacob Johnson sebenarnya fullback tapi ya udahlah. Sonny Michel, Ramondre Stevenson, JJ Taylor sama James White tuh. Banyak banget kan. Gak tau deh yang masuk main roster berapa kan. Kayaknya 4 mungkin. Yeah. No, Patriots running back lu taruh di mana? Strike aja lah, Sampis. Sampis. Iya. Kenapa Sampis? Iya. I mean, siapa yang ini dia ya, kalau lu main fantasi, emang lu bakal milih running back Patriots? Enggak kan? Paling yang bisa lu andelin, paling nih ya musim ini yang lu bisa andelin dari Patriots, siapa ya? Aku juga nanya ya. Iya makanya kan. Harry dong, Nakil Harry. Engkil aja udah mau minta trade. Maksudnya ya, mau rely ke siapa gitu. Maksudnya kan dengan James White yang juga gak jelas statusnya kayak gimana, terus juga Damien Harris cedera, otomatis ya depth chart-nya running back Patriots ini ya dipertanyakan gitu. Gue mau naruh di mediocre, cuman kalau Damien Harris sehat ya gue mungkin bakal taruh di mediocre. Cuman karena Damien Harris cedera ya siapa yang bakal... Oh ya gue lupa running back-nya Cam Newton. Makanya Sampis. Oh iya. Jadi lu taruh di Sampis ya? Iya Sampis aja sih emang. Ya gampangnya gini, lu mau naruh siapa running back Patriots di fantasi? Nggak ada kan? Itu aja sih, simple. Oke. Jadi AFC East sudah ya tuh 2, 3, 4. Iya. Masih satu lagi. Satu lagi gue lupa. Aduh, Jets. Karena Jets emang ya gitulah Jets. Ya udah paham lah ya. Nah, Jets ini kan kemarin ngedraft Michael Carter. Iya. Ya udahlah gue taruh Michael Carter jadi running back one-nya karena gue lihat di rosternya New York Jets ini selain Michael Carter ya running back-nya Tevin Coleman ya cederaan pak. Satu kontak cedera dia. Iya udah kayak James Conner, sekali tackle cederanya 5-6 minggu. Nah nih gue baca ya nih. Tahun lalu siapa sih running back? Frank Gore. Le'Veon Bell. Si dinosaurus masih main. Ya sebelumnya si ngedumel mulu kerjaan ngedumel mulu. Le'Veon Bell. Nah, running back-nya nih Josh Adams ini kan dari Eagles ya dulunya. Michael Carter, Tevin Coleman, Ty Johnson, LeMichael Perrin, Austin Walter sama Trevon Westlin sebenarnya fullback tapi nggak apa. Nah makanya kemarin kan ambil Michael Carter kan. Nah gue taruh Michael Carter deh. Michael Carter Kak. Konpat. Michael Carter. Tadi siapa sih? Oh ini ya Patriots ya. sorry. Kak Michael Carter lu taruh di mana? Michael Carter. Ini Jets ya berarti ya. Strike Sampis juga sih ini. Masukin Sampis. Kenapa Sampis? Walaupun mereka bisa ngedraft Elijah Vera Tucker sebagai untuk mengobati offensive line mereka yang termasuk bottom 10 bukan bottom 5 loh, itu gue juga kaget. Jadi menurut gue nggak akan seburuk banget kayak musim lalu, tapi dengan depth chart yang sekarang nama Carternya rookie, terus habis itu Tevin Coleman juga jarang available, Ty Johnson apalagi. Jadi ya udahlah, itu menurut gue itu New York Jets berencana untuk melempar Zach Wilson under the fire dari week 1, bener-bener tuh. Udah lu kayak baru anak baru langsung disuruh lu ke carry tim ini, mau rekor berapa aja terserah lu deh. Ini semua bergantung pada lu. Udah gitu doang paling. Jadi makanya gue masukin Sampis ya. Oke deh. Berarti AFC udah selesai. Nah kita langsung ke ini ya, yang lawannya nih langsung 180 derajat. Kita ke NFC West ya. Kita ke tim yang kemarin running back pertamanya out for season dulu deh. Kaget gue anjir. Jadi kemarin itu sayang sekali buat fans Rams, Cam Akers
gak main musim ini karena cedera torn Achilles. Aduh. RB1 ya gue juga bingung. Darrell Henderson, ada siapa lagi sih? Siapa lagi sih ini? Ada lagi Todd Gurley kok kayaknya. Nah ini kita nggak tahu ya apa bener mau bawa balik ini Todd Gurley apa gimana nih buat Rams? Ya kali bawa balik Todd Gurley aja. Siapa tahu 1 tahun kan, buat 1 tahun. Minimum kontrak gitu cuman berapa? Minimum juta? Veteran kontrak kan bisa tuh. Iya. Nah, anjing buat dep aja. Namanya ngejilat itu ngejilat udah sendiri. Nah nih running backnya nih Xavier Jones, Darrell Henderson, Jake Fang gue baru denger. Ya Jake Fang okay. Raymond Calais sama ada satu namanya Otis Anderson Junior. Tapi gue taruh aja deh logo LA Rams gak apa. Karena gue feeling kayaknya Rams bakal nyari running back sih. Nah, kok gue ya berarti ya salah. Gua. Aduh, Rams. Biar nggak bias. Oh iya benar. Nggak, kalau gue ditaruh pilih gue pun gue juga nggak akan prestasi bias sih. Gue malah langsung straight to the fact aja. Nah tapi nih ya Rams ini buat sekarang gue taruh di sampis dulu ya. Gara-gara K-Makers cedera sih. Kalau K-Makersnya bagus, gue naikin ke mediocre. Belum enggak ke bagus menurut gue kalau K-Makersnya sembuh ya, karena wah K-Makers jadi dual threat mantep. Cuman ya K-Makers cedera, LA running back-nya Darrell Henderson kalau misalnya Darrell Henderson nggak bisa memanfaatkan OL Rams yang menurut gue sebenarnya lumayan sih ya buat run blocking. Sama Matt Stafford kan suka juga kan dia ngelempar bola ke running back kan, kayak dia pas dulu di Lions kan dia ngelempar ke ini DeAndre Swift, Kerryon Johnson, ya kan, dan lain-lain. Nah, gue kayaknya Darrell Henderson kalau gue perhatiin cara dia main musim kemarin pas K-Makersnya masih agak-agak ini ya belum naik. Kurang sih, dia Henderson lebih ke power running back sih menurut gue. Emang. Ya kan? Emang. Lebih ke power running back, makanya gue taruh di sampis dulu deh LA Rams. Nah, next Seahawks, Chris Carson di mana nih? Chris Carson ya. Tahun lalu. Chris Carson. Ini Noah kan ini ya agak DC dikit, mungkin oper ke Oka dulu Kak. Chris Carson lo taruh di mana? Chris Carson ini salah satu running back di tim fantasi gue deh kemarin. Di saat-saat penting dia malah cedera loh. Iya, aduh. Selain sering cedera, dia juga kemarin dari sebenarnya udah rada lama juga dia juga punya isu fumble dari dia rookie sampai sekarang masih belum keobatin itu. Chris Carson gue akan taruh di mediocre. Kenapa mediocre? Gue akan taruh di mediocre. Satu alasan yang paling utama kalau ngomongin Seahawks yang runningnya sering nggak jalan adalah offensive line. Ya, pasti offensive line. Karena menurut gue offensive line-nya Seahawks kemarin itu nggak memberi kesempatan baik itu buat Russell Wilson ataupun Chris Carson ataupun siapapun running back-nya mereka untuk bikin play. Jadi secara kalau untuk passing block menurut gue Seahawks nggak buruk-buruk amat, masih decent. Dan running game-nya itu kalau Chris Carson nggak jago break tackle itu nggak jalan sama sekali. Lebih parah dari tim gue. Oke. Jadi gue straight up aja Seahawks kemarin nggak improve offensive line-nya kalau seinget gue. Jadi ya nggak ada. Susah buat mereka berkembang dari musim lalu ke musim sekarang itu, apalagi Chris Carson kalau nggak salah udah sign kontrak belum ya? Dia kalau nggak salah bukan free agent nih. Chris Carson ini dia sekarang dia udah resign. Udah resign. Ya, dari resign. Oke. Jadi 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi karena sering cederanya itu sih ya, dan juga O-line-nya yang jelek di running game yang menurut gue agak sanksi untuk masukin Chris Carson di tier selanjutnya ke bagus banget itu,
Makanya gue taruh di mediocre. Oke. Berarti Chris Carson mediocre ya, sayang banget ya. Coba. Sebenarnya sih OL Seahawks ada yang bagus, cuman ya satu doang yang bagus, sisanya Dwayne Brown. Dwayne Brown doang left tackle. Mantan Houston Texans. Iya. Cuman Ya sisanya, ya Allah. Nah, next. Tadi Noah sempet aja gue ini deh, lanjut deh. Yo. 49ers, Raheem Mostert. Itu dari mana? Gambarnya gue sampai hafal gara-gara banyak akun troll di IG lah. Kenapa? Ya, sering ada akun troll yang nyamar-nyamar dirinya sebagai Raheem Mostert. Oh, Mostert ya? Iya. Oh iya, kalau yang penonton pada mungkin mantengin IG-nya NFL gitu, terus ngeliatin komennya biasanya tuh ada tuh akunnya Raheem Mostert. Mostert ya? John Wolford. Kocak lah ya. John Wolford di accountant ya. Iya di accountant, iya. Nah, Raheem Mostert lu dari mana? Ini running back-nya 49ers tuh selain Raheem Mostert siapa ya, gue lupa. Jeff Wilson Jr. Nih. Gue sih kayaknya bakal naruh di ini ya, mediocre kayaknya. Mediocre? Raheem Mostert? Walaupun larinya paling kenceng. Iya, soalnya kalau misalnya Raheem Mostert cedera, depth chart-nya running back-nya 49ers technically nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Maksudnya yang benar-benar bisa nge-carry timnya gitu. Nih. Kalau gue boleh baca depth chart-nya dikit ya. Kemarin kan ambil Trey Sermon dari Ohio State Buckeyes ya di draft. Iya. Oh iya. Nah, ya kan ada Trey Sermon. Nah, abis itu ada Wayne. Nih, abis itu ada Wayne Gallman yang dari Giants kalau nggak salah ya. Jermichael Hasty. Juszczyk kan fullback tapi nggak apa-apa. Elijah Mitchell sama Jeff Wilson. Nah, lu gimana mau ganti apa gimana nih? Buat Mostert aja, jangan yang lain. Mostert aja. Gua ubah ke bagus banget gitu. Oh, Mostert, iya. Iya. Oh, kenapa diubah? Tapi bagusnya dengan syarat dan ketentuan. Oh, ketentuannya apa? Tergantung gimana Kyle Shanahan yang kita tahu dia memang sangat heavy run offense. Oh iya sih, dan seharusnya dengan di skemanya Shanahan ini Mostert bisa lebih bagus lagi karena kan memang Shanahan itu udah terbukti lah dari waktu Super Bowl kan mereka benar-benar heavy loadnya di running back mereka dan mereka nggak cuma ngandelin satu running back aja, mereka ngandelin dua kalau nggak salah, Mostert sama Tevin Coleman. Gua agak lupa. Kalau nggak salah Tevin Coleman ya. Iya. Itu ngandelin Tevin Coleman dan itu terbukti berhasil. Makanya mereka bisa sampai Super Bowl gitu. Dan gua rasa sih tahun ini bisa Raheem Mostert bisa nge-carry 49ers. Lebih kan udah nggak jadi rumah sakit bagian San Francisco lagi gitu. Udah pada sembuh semua kan. Kan yang paling ya cuma itu aja sih. Jadi ya harus, dan OL mereka juga bisa dibilang oke sih walaupun nggak bagus-bagus amat lah. Ya cukup lah menurut gue untuk ngebuka jalannya Raheem Mostert. Dan Raheem Mostert kan dia juga dual threat gitu. Dia juga bisa nangkep. Ya. Dia juga bisa nangkep, jadi ya harusnya bisa bagus banget ya di musim ini. Ya revenge season lah di musim lalu. Oke. Nah, terakhir di NFC West running back Cardinals James Conner. James Conner ya. James Conner. Ini ya nggak di resign ya, Kenyan Drake ya. Kenyan Drake kan ke Raiders. Raiders. Iya. James Conner gue taruh di overrated. Kenapa? Nah, ini mah bias nih, Ya udah ganti dah, jangan gua dah. Kak, lu taruh di mana, Kak? Justru gue setuju sama Fadil loh. Gue juga taruh di overrated. Iya, karena serius nih ya. Emang gue juga setuju sih. Jadi... Karena gini, James Conner, oke, dia sempat mainnya bagus tahun 2019. Ya kan? 18, Pak. 18 sebenarnya. 18 bagus. 19 ya agak dikit. Nah, cuman kan James Conner, ya dia yang gue bilang sekali cedera 8 minggu lama. Sembuhnya. Langsung lama. Lama banget. Nah, belum lagi ditambah OL-nya. Sebenarnya sih kemarin kalau lihat ya, pas kemarin si siapa? Running back kemarin tadi, aduh, kok gue lupa namanya tiba-tiba. Kenyan Drake.
ya kan dia sempat cedera kan. Tapi kalau nggak cedera kan sebenarnya main tuh run blockingnya kan. Tapi ya, tapi ya kalau ini James Conner ini kan, oh iya bagusnya 2018 ya, sorry. 973 rushing yards. Nah, James Conner ini kan tipikal runningnya dia jarang banget ngegocek. Dia tuh power running back. Mirip-mirip Darrell Henderson sebenarnya. Nah, di Cardinals yang RB-nya sebenarnya lumayan, tapi ya kalau dilihat kan defense lawannya Cardinals kan pasti lawannya defense-nya ini kan nembusnya cepat banget kan. Nah, gue feeling nih kayaknya James Conner bakal kebanyakan tackle for loss-nya, loss-nya banyak nih James Conner. Sampah enggak, sampai enggak. Tapi overrated iya. Makanya gue taruh James Conner di overrated, bukan karena dendam ya, emang karena gue liat di Steelers juga kayak gitu. Ntar Cardinals juga kayak gitu juga masalahnya. Nah, walaupun offensive line-nya Cardinals sudah mulai improve ya. Iya, tapi tetap aja Conner tuh kalau buat ngegocek-gocek lawan tuh nggak bisa buat yang ngejuk gitu kan. Misalnya kayak CMC ngejuk gitu kan. Iya. Nah, ini ibaratnya nih James Conner ini dari Henry tapi versi yang udah di diskon, diobral, tau gak lo? Paling murah. For sale. Iya, for sale. Udah ya, kayak kurang banget gitu. Karena tuh gue pernah lihat ya, ada satu momen pas James Conner lari ke samping, defense udah ngumpul ya, seenggaknya juk atau apa gitu ya. Dia tuh kayak langsung nge-slide ke bawah gitu, nggak ada usaha buat maju gitu. Nah, nggak tahu deh ntar di Cardinals gimana kan. Makanya gue taruh di overrated. Ya, kakinya ntar dimasukin ke barang pecah belah ntar. Nah, itu makanya barang pecah. Makanya itu. Nah, berarti NFC West udah ya. NFC West udah semua. Sekarang kita ke AFC West. Chiefs, Clyde Edwards-Helaire. No. Gua ini belum berani ya naruh dia di bagus banget, karena memang teknik tahun kemarin sebenarnya ya running back mereka ya Cech tuh benar-benar kebantu sama si siapa, Damien Williams yang opt out, jadi mau nggak mau opsi satunya dia gitu. Jadi karena ini udah masuk ke season kedua dia, jadi tidak ada lagi privilege rookie. Tidak ada lagi privilege rookie, jadi untuk saat ini gue bakal taruh dia di mediocre. Kenapa mediocre? Ya, gue taruh di mediocre. Kenapa? Ya, karena tahun ini menurut gue ya, itu Chief bakal split carry lagi sih. Bakal split, running back-nya bakal split carry. Dengan si Damien Williams sudah balik kan, udah nggak opt-out lagi. Dan Cech dan nggak tahu Le'Veon Bell masih ada atau enggak. Enggak ding, udah nggak ada Le'Veon Bell, udah cabut kayaknya. Le'Veon Bell dari free agent. Kan ini kan ngedumel, gak mau main sama Andy Reid. Iya, ngedumel mulu kerjaannya, buset dah. Padahal udah dikasih The Chief, masih aja ngedumel. Udah dapat kesempatan main di Super Bowl pun kalah, ngedumel. Guys, sedikit koreksi, yang masih ada di Chief itu bukan Damien Williams tapi Darrell Williams. Darrell ya. Damien ini ya di rilis ya? Rilis itu. Oh, maksudnya Damien Williams yang kemarin pas opt out. Ya, oke. Ya, pas opt out. Berarti lu taruh Cech di mediocre ya? Gue tetap bakal taruh dia di mediocre karena ya ini udah season 2 dia harus prove himself lah, karena udah nggak ada lagi privilege rookie. Menurut gue. Apalagi Chiefs juga udah invest offensive line di offseason banyak banget. Betul. Benar juga. Mereka udah trade buat Orlando Brown, nge-sign Jotani, ngedraft Creed Humphrey. Bawa balik ini kemarin. Senternya siapa tuh yang dulu Bears? Austin Blythe deh. Bukan ada lagi. Siapa? Kailong. Oh, Kailong. Oh iya, guard-nya ya. Iya, guard ya. Siapa? Lauren Duvernay Tardif kan juga Insya Allah balik dari jadi dokter di Kanada. Oh iya. Tapi karena gue masih belum yakin sama Cech sendiri sih, dia gue bakal taruh di mediocre dulu. Mediocre ya. Semoga dengan offensive line yang udah di-upgrade habis-habisan sama Chief, running game-nya Chief tuh kebantu dengan offensive line yang udah di-upgrade. Oke deh. Oke. Nah, Kak, Josh Jacobs. Nih. Josh Jacobs. Josh Jacobs, gue akan taruh dia di bagus banget sih. Bagus banget? Kenapa? Walaupun kemarin mereka kehilangan banyak online ya.
online mereka banyak yang cabut. Iya, Rodney Hudson kalau nggak salah di trade. Terus Trent Brown mah kemarin main aja jarang banget Trent Brown. Iya. Yang gue inget tuh sisanya dari Oakland Raiders musim lalu itu cuman Colton Miller ya kayaknya yang starter. Kayaknya Colton Miller doang ya. Colton Miller. Ya, which is ya nggak mungkin agak mengkhawatirkan buat fans Raiders. Gimana ya? Tapi walaupun dengan O-line yang far from decent aja, sebenarnya Josh Jacobs itu kemarin termasuk yang paling menonjol di offense-nya Raiders. Walaupun dia sempat split carry juga. Dia nggak terlalu split ya? Ya, splitnya dikit kalau nggak salah. Dikit. Ya, tapi ya balik lagi ke offensive line mereka, apakah mereka bisa tetap intact semusim penuh atau enggak. Yang gue lihat sih off-season kemarin mereka nge-sign Nick Martin dari Houston Texans, Richie Incognito balik lagi, terus nge-draft Alex Leatherwood dari Alabama. Ya, adalah upayanya dari Raiders buat balikin lagi performanya offensive line. Cuman mungkin nggak akan sebagus pas musim-musim sebelumnya. But Josh Jacobs itu tetap salah satu best running back di NFL kalau menurut gue. Gue nggak taruh dia di Opoy atau MVP karena offensive line-nya dari Raiders masih meragukan. Makanya gue taruh bagus banget. Bagus banget ya. Oke deh. Oke, next running back-nya Broncos, Melvin Gordon. Melvin Gordon gue taruh overrated, bener dah. Setuju, gue juga setuju sih. Overrated dia. Dia pas yang di Chargers bagus. Masuk Broncos kayak kurang ah. Mungkin altitude-nya. Iya, mungkin kurang napas kali ya. Kan Denver kan di dataran tinggi kan, udaranya dikit gitu. Mungkin kayaknya gara-gara gitu kali ya, sesak napas. Tapi sebenarnya juga OL-nya Broncos lebih condong ke ini sih, pass protection sih daripada run protection. Walaupun ya kemarin kan juga ya Philip Lindsay kan bagusnya musim 2019 bukan 2020 ya kan, 2020 udah beda. Nah, Melvin Gordon menurut gue masih nggak cocok ya jadi running back-nya Broncos. Mungkin menurut gue draft tahun depan ya, kalau misalnya nggak dapat Aaron Rodgers, cari running back-nya di first round buat Broncos, bener dah. Buat tahun depan ya, 2022. Tapi ini Broncos kan mereka juga drafting Javonte Williams ya. Oh iya, Javonte Williams. Nah, tapi kan kayaknya yang bakal jadi ininya ya, kan, yang bakal jadi RB1-nya tetap Melvin Gordon. Nah, makanya gue taruh Melvin Gordon di overrated ya. Hype doang, dia banyak ngomong teman ininya produksi runningnya kurang. Makanya gue taruh overrated. Ataunya nggak bisa produce ya. Iya, makanya kan. Nah, terakhir di AFC East, AFC West, aduh lupa, maaf gua. AFC West, Chargers, Austin Ekeler, gimana Austin Ekeler? Harusnya musim ini bisa jadi bagus banget. Bagus banget? Kenapa? Satu, offensive line mereka jauh upgrade. Iya sih, dan upgrade banget. Kita mungkin terlalu fokus dengan desainnya Corey Linsley, terus juga drafting Rashawn Slater itu memproteksi Justin Herbert. Iya, emang benar buat nge-protect Herbert. Cuman kalau misalnya dengan proteksi kayak gitu ya otomatis running game-nya Chargers bakal jauh lebih kebuka lagi. Nah, in this case ya Austin Ekeler, gua rasa sih dengan offensive line yang udah upgrade kayak gitu harusnya bisa sih at least bisa tembus di atas 800 yard gitu kayak. 800, tembus 800 yards. Iya, nggak yakin sampai 1000 juga sih soalnya. Itu at least 800 yard aja itu menurut gua udah
dependable buat seorang running back macam Austin Eckler gitu. Yang ya maksudnya dengan datang dari background undrafted bahkan bisa ngusir Melvin Gordon gitu. Iya. Nah, ini Itu kan sih. Austin Eckler kan dia kan dual threat ya. Yep. Nah, kalau buat receivingnya gimana? Karena emang zaman sekarang tuh kayaknya running back tuh dinilai bagus kalau bisa nangkep sama lari ya. Nggak kayak zaman dulu yang workhorse running back tahun 2000-an awal gitu. Nah, kalau Betul. Austin Eckler gimana? Nah, dual threat dia ya dibilang oke sih, walaupun bukan bisa dibilang yang top class kayak siapa kayak CMC, Christian Kamara ya. McCaffrey atau Alvin Kamara sih enggak. Cuman Austin Eckler menurut gue ya dependable lah untuk dual threat itu. Jadi dan si Austin Eckler bisa menjadi safety blanketnya Herbert kalau misalnya receivernya close itu ketutup, nah Austin Eckler bisa ngebuka jalan buat ya at least nyari down dulu lah, nyari first down gitu, nyari second down gitu. Jadi ya Austin Eckler bisa jadi safety blanketnya Justin Herbert. Jadi ya stat padding lumayan lah. Oke. Berarti Austin Eckler bagus banget ya. Oke. Nah, berarti AFC West udah selesai. Kita ke Tambahan dikit. Oh, boleh. Eckler menurut gue bisa menjadi sleeper fantasi tahun depan. Wah, iya tuh bener banget sih. Yeah. Herbert kan passingnya, kalau passing attempt-nya kan banyak banget ya kemarin. Kayaknya sih musim ini bakal lebih banyak lagi sih. Habisnya OL kan kayak gitu kan enak banget. Corey Linsley, dapat Rashawn Slater juga kan. Betul. Kayaknya sih Herbert passing attempt-nya bakal naik banget sih ya. Nah, AFC West sudah selesai. Sekarang kita ke divisi yang timnya ada yang juara, NFC South, Buccaneers. Nah, kenapa gue taruh logo Buccaneers? Karena kan masih ada Ronald Jones dan Leonard Fournette kan. Ini masih sebenarnya sih mungkin di atas kertas Ronald Jones ya, tapi cuman kadang Fournette kadang suka dikasih bolanya lumayan juga nih. Nah, makanya gue taruh logo Bucks. Kak, running back Bucks lu taruh di mana? Campuran Ronald Jones, Fournette dan lain-lain. Kalau gue bacain dulu ya bentar. Kalau gue bacain dulu, ini Tampa Bay Buccaneers running back itu selain ada Ronald Jones sama Leonard Fournette, ada Giovanni Bernard tuh. Kan? Gio Bernard, Mustache God. Troy Main Pop, CJ Prosise sama Keyshawn Vaughn loh. Nah, tuh. Running back-nya Buccaneers taruh di mana? As a unit gue akan taruh di bagus banget ya. Bagus banget. As a unit. Oke, ya. As a unit. Kalau misalkan cuman Ronald mungkin Jones, salah satu antara Ronald Jones atau Leonard Fournette, gue akan taruh di mediocre. Ini kalau as a unit karena kayaknya RBBC dan nih Buccaneers gimana? Kenapa bagus banget? Kenapa bagus banget as a unit? Karena mereka didukung sama offensive line yang one of the best musim lalu sih. Iya. Oke. One of the best musim lalu. Karena mereka selain ada Tristan Wirfs dan juga yang salah satu pemain yang lu masukin ke dalam di underrated ya deal-nya. Ale Marpet bagus. Lalu ada Donovan Smith juga. Ryan Jensen sebagai center. Menurut gue itu offensive line yang lebih dari cukup untuk another Super Bowl run. Kalau menurut gue. Makanya as a unit, gue suka dengan kombinasinya Ronald Jones yang bisa pass catching-nya bagus dan juga bisa juga carry heavy workload juga. Dan juga mereka punya Leonard Fournette yang bagus banget kalau misalkan untuk power running. Misalkan untuk goal line atau misalkan untuk fourth down. Itu menurut gue kombinasi yang pas banget. Tapi kalau di sisi lain, gue kurang suka kalau mereka as a one person by one person. Jadi kalau misalkan gue cuma ngomongin Ronald Jones doang, menurut gue itu masih di mediocre, masih belum makan masuk ke tier yang selanjutnya gitu. Makanya gue kalau misalkan mau ditaruh as a unit, ya gue akan taruh di bagus banget aja. Oke. Bagus banget ya. Oke. Next, Alvin Kamara langsung lah nih Oppo ya atau MVP bisa lah karena ya walaupun QB-nya Jameis Winston mungkin QB1-nya Jameis Winston karena kalau lihat di berita ini Jameis Winston chance buat QB1-nya makin gede ya. Nah, karena di video training camp-nya kayaknya dia udah siap banget jadi starternya Saints, tapi Alvin Kamara ini gila sih, dia lari bisa, nangkep bisa ya kan. Kemarin aja total touchdown-nya
paling banyak? 21 nggak salah, 21 total touchdown itu kalau di breakdown. Alvin Kamara 21 apa berapa ya? Gue kemarin sempat Lebih kayaknya. Lebih sih ya. Nih. Kalau Lupa gue cek kemarin itu Alvin Kamara, oh ya 21 touchdown benar. Ya, 21 touchdown, 16 rushing touchdown. Receivingnya 5 touchdown. Buat running back itu 5 receiving touchdown itu banyak loh. Banyak ya. Banyak gitu. Dan dia receivingnya buset, dia dari rookie sampai sekarang nangkep bolanya lebih dari 80 kali loh. Gila gak tuh? Kemarin aja Alvin Kamara 83 kali nangkep, 756 receiving yards, longest receivingnya 52 yard, 5 touchdown tuh. 9,1 receiving yards per game buat running back itu gede tau. Gede banget. Gede banget. Makanya Kamara nih walaupun QB-nya Winston, ya semoga aja Winstonnya gak ketularan zaman dia 30 for 30 ya. Kalau iya Drew Brees nih ini kali ke kang pijit, sembuhin gua dah, gua main lagi. Kesel gua. Dan ada reason juga kemarin kenapa statsnya Kamara tuh benar-benar nggak naik banget sebenarnya, hampir sama kayak tahun-tahun sebelumnya, cuman ya lebih kelihatan wah aja dibandingkan musim-musim lalu karena ya satu, Drew Brees udah hamstringnya udah hampir nggak ada kemarin. Ya kan? Bekas cedera jempol pas tahun 2019 lawan Rams. Gue inget banget. Cedera jempol dan juga dia juga beberapa injury history kayak kalau salah dia pernah ada cedera shoulder juga. Jadi itu berpengaruh sama cara Sean Payton buat pakai offense-nya dari Saints. Kedua, kemarin karena Michael Thomas cedera dan Emmanuel Sanders juga keluar masuk rumah sakit, jadi ya mereka bakal defense-nya ke Alvin Kamara dan mereka selalu ngelihat ke Alvin Kamara kalau misalkan mau bikin play. Jadi makanya itu numbers-nya Kamara kemarin benar-benar gede banget. Bahkan untuk ukuran running back itu gede banget. As a dual threat lagi itu. Iya, makanya kan. Makanya gue taruh Alvin Kamara di Oppo atau MVP. Next. CMC gue taruh ini langsung Oppo MVP apa? Ya strike lah, gak usah lama-lama. Iya. Malah CMC ya kalau menurut gue ya, kayaknya nih buat si comeback player of the year tuh neck ini tau, neck antara Dak atau CMC sih menurut gue. Banyak sih yang kalau bisa gimana? Kalau gue sih yang gue lihat dari Christian McCaffrey ini ya, secara buat running game jelas bagus. Tapi yang memang lebih banyak dibilang lebih bagus lagi memang catching ability dia gitu. Iya. If not the best ya, CMC untuk running back yang punya the best catching ability ya Christian McCaffrey gitu. Maksudnya secara posisi benar-benar 1-2 lah sama Alvin Kamara gitu. Cuman karena Alvin Kamara tahun lalu benar-benar bagus banget, jadi ya McCaffrey ya ketutup karena cedera jadinya. Tapi kalau misalnya dia sehat sih, dia bakal strike number one running back sih. Dan gue yakin fantasi musim ini masih banyak yang bakal melihat Christian McCaffrey di nomor 1. Semoga dapat first overall draft pick di fantasy. Gue mau CMC, semoga dah. Gue mau banget CMC sumpah. Mau banget gue. Nah, next berarti Falcons. Nah, Falcons ini kan kemarin dapat Mike Davis ya. Todd Gurley kan pergi kan. Berarti makanya gue taruh Mike Davis. Nah, Kak, Mike Davis di mana taruh? Sorry to say, masukin ke tier paling bawah. Sampis, kenapa Sampis? Kan dia kemarin pas CMC cedera bagus. Karena CMC cedera, makanya dia bisa punya kesempatan buat jadi RB1. Kalau gitu kenapa nggak taruh di overrated aja? Nah, coba kenapa tuh? Karena kita lihat lagi dari offensive line mereka baru kehilangan centernya Alex Mack ya. Alex Mack itu baru aja kalau nggak salah itu dia emang habis kontrak jadi dan nggak resign. Terus juga Atlanta Falcons mereka memang lagi revamp banget offense-nya. Benar-benar bongkar pasang semua. Mereka udah nge-trade Julio Jones kemarin, nge-draft Kyle Pitts. Menurut gue Matt Ryan ini bukan tipe quarterback yang sering pakai running back as a cowbell running back itu. Terakhir itu dia pakai adalah Devontae Freeman.
Dan Mike Davis beda banget sama Devontae Freeman. Dia bukan tipe yang power running kayak Devontae Freeman dan gocek-gocek, tapi dia pass catching-nya oke. As a runner, gue masih belum yakin dia setara, bahkan gue belum yakin dia setara dengan Todd Gurley. Even dengan injury itu. Oke. Jadi gue masih, gue belum yakin kalau mereka bakal banyak pakai Mike Davis as a running back yang benar-benar jadi pusat utamanya dari offense mereka. Apalagi Arthur Smith dari Tennessee Titans sebelumnya sekarang jadi head coach-nya Falcons. Itu ya kalau misalkan nggak ada Derrick Henry itu dia bakal benar-benar passing all the time terus kayak AJ Brown ke Corey Davis ke Jonnu Smith dan segala macam. Tapi dia bukan tipe yang bakal sering pakai running back. Dia bakal banyak main di passing. Dia bakal ngandelin Matt Ryan buat make Calvin Ridley, Russell Gage ataupun Kyle Pitts banyak mungkin. Dan mungkin make Mike Davis juga as a receiving back daripada as a RB1. Oke. Berarti NFC South udah selesai. Sekarang kita ke AFC South. Ya, Henry ya udah langsung next. Gak usah dibahas lah Henry, gak usah dibahas. Udah tahu kita lah. Udah tahu. Next. Udahlah. Nah, next. Jonathan Taylor ini case-nya sama kayak Clyde Edwards-Helaire. Bagus di rookie season. Cuman tahun ini udah gak ada lagi privilege rookie. Jadi gue taruh di mediocre dulu. Oh, kenapa mediocre? Karena sebenarnya karena sebenarnya running back mereka kan juga masih ada Marlon Mack gitu. Marlon Mack ya, tapi cedera. Marlon Mack dan Nyheim Hines juga masih ada. Nyheim Hines sih. Dan gue lebih percaya jadi kayak gue lebih yakin kalau misalnya walaupun mungkin ya bakal menjadi RB1, cuman bakal split carry sih. Split carry? Iya, bakal split carry. Dengan Nyheim Hines, dengan Marlon Mack. Jadi gue belum yakin kalau misalnya dia bakal bagus banget di musim depan. Tapi kalau misalnya dia proven his worth, gue mungkin bakal berubah opini gue nanti di akhir musim. Oke. Next AFC South itu, ini Jaguars kan sebenarnya ada James Robinson, tapi gue kemarin kaget ya ngedraft Travis Etienne. Makanya gue taruh Travis Etienne, bukan logo Jaguars. Karena kan Travis Etienne first round kan. Ya first round kan berarti ekspektasinya starter dong. Nah, Kak, Travis Etienne lo taruh di mana? Same reason sih sebenarnya. Kayak beberapa running back yang tadi udah kita sebut. Dia bakal split carry sama James Robinson. Split carry ya? Oke. Tapi dia over upside-nya tuh benar-benar tinggi banget sih. Dan dia mungkin satu dari 2 rookie running back yang bisa kita lihat bakal jadi salah satu kandidat buat Oroy. Satu dari 2. Yang nanti satunya bakal kita sebutkan nanti. Iya. Dan jangan gua pastinya. Ya, we know. Next. Lanjut. Kalau misalkan dia nggak split carry sama James Robinson, gue akan taruh di bagus banget. But karena kemungkinannya pasti akan split carry, kalau misalkan semuanya healthy, gue akan taruh di mediocre. Untuk sekarang ya. Oke. Sekarang. Yang gue lihat ya, mereka invest heavily-nya lebih ke passing karena ya pasti ada golden boy mereka yaitu Trevor Lawrence ya. Dan itu emang mereka pasti fokusnya ke sana dibandingkan untuk running game. Tapi menurut gue dia punya potensi yang gede banget sih as a running back for the future. Ya nggak tahu sih nasibnya James Robinson kayak gimana. Cuman ya split carry musim depan ya kita lihat aja siapa yang lebih bagus. Oke. Nah, ini gue taruh logo Texans ya, karena gue baca ini dia chartnya running backnya Texans. Penuh. Rex Burkhead, luar biasa. Dontrell Hilliard, Mark Ingram, Buddy Howell,
David Johnson, Philip Lindsay sama Scottie Phillips gue taruh di mediocre tapi. Oh, oke. Mediocre. I'll take it, man. Nah, karena ini mungkin yang bakal dapat carry banyak kan kayaknya David Johnson ya. Yep. Cuman Philip Lindsay sih. nah, cuman auto banget ya, bakal auto banget di carry bakal di bagi-bagi carry sama Mark Ingram sama Philip Lindsay. Menurut gue ya kayak kayaknya Burkhead bakal dijadiin fullback deh. Bisa sih iya dijadiin fullback bener. Iya. Ada kemungkinan. Burkhead kayaknya bakal jadi fullback yang diproyeksiin buat ya biasa kan fullback kan biasanya buat jadi ini ya buat 4 and 1, buat short run gitu kan. Atau Tapi kayaknya ini buat atau enggak ini buat blocker. Nah, cuman kayaknya Burkhead ini mungkin sama Watson gak ya? Atau Davis Mills. Nah, kayaknya Lex Burkhead nih buat passing bakal dilibatin juga sih. Buat short pass gitu yang misalnya route-nya screen atau misalnya yang short route gitu. Ya, kayaknya Burkhead bakal dilibatin. Cuman kalau buat running back-nya Johnson tetap running back 1 tapi bakal split carry sama Mark Ingram sama Lindsay. Dontrell Hilliard kayaknya Dontrell Hilliard keluar deh, nggak masuk deh. Yeah. Dan yang lupa kita sebutin adalah yang depth chart tadi itu kan masih belum dalam cup training camp ya, masih kayak full 90 orang di dalam training camp itu, jadi pasti akan ada yang di-cut. Ya, yang gue lihat selama ini, gue juga follow beberapa akun fans Texans juga, yang mereka sering bilang kalau David Johnson sama Philip Lindsay itu udah neck to neck, udah bersaing ketat buat siapa yang jadi RB1. Yang mungkin di-cut itu paling gede adalah Rex Burkhead. Oke. Kemungkinan juga Dontrell Hilliard juga mungkin di-cut. Terus beberapa ya running back-upnya kayak Buddy Howell sama Scottie Phillips juga kemungkinan juga bakal di-cut. Yang mungkin itu adalah mereka nge-keep 5 running back. Oh, siapa aja? Kemungkinan yang paling gede adalah Philip Lindsay, David Johnson, Mark Ingram, sama 2 di antara running back yang kemungkinan bakal di-cut tadi. Oh, oke. Ya, who knows ya. Kita doakan saja. Oke. Nah, next kita ke NFC North. NFC North yang juara kemarin Packers, Aaron Jones. Ada AJ Dillon nih. Dilema lagi tuh. Ada. Udah nggak draft OEL. Iya. Nge-resign-nya malah running back yang mereka nggak butuh. Iya. Tapi gue tetap taruh Aaron Jones di bagus banget sih. Karena Aaron walaupun mungkin carry-nya AJ Dillon bakal naik drastis dibanding musim kemarin, karena kan musim kemarin masih ada Jamal Williams kan, sekarang kan Jamal Williams di Lions. Nah, tapi Rodgers bakal lagi-lagi jadiin Aaron Jones jadi dual threat-nya sih. Dual threat running back-nya kayak musim kemarin. Ya tapi pastinya nggak satu tier sama ini ya, kelasan CMC sama Kamara, tapi menurut gue Aaron Jones bakal worth buat dual threat-nya Packers kalau misalnya Davante Adams cedera atau misalnya dijagain gitu kan, atau ya sebenarnya Davante Adams dijagain juga masih bagus ya. Atau mungkin ini wide receiver selain Davante Adams misalnya kayak Lazard, MVS gitu yang tiba-tiba down banget, nah Aaron Jones yang jadi alternatifnya gitu. Nah makanya gue taruh di bagus banget. Nah next NFC North. Dalvin Cook kenapa paling atas tier? Dalvin Cook mah gue gak tau nih, kalau lu gimana Dalvin Cook dengan Vikings yang tahun lalu gak jelek amat sih, cuman Dalvin Cook masih bisa nge-carry timnya ya. Jadi ya tahun lalu tuh dia posisi berapa sih top 100? Kemarin dia ini loh di statsnya Dalvin Cook second di rushing yard juga. Nah, lumayan kan kemarin tuh Dalvin Cook itu statsnya bentar gue lagi buka nih. Nah, Dalvin Cook itu kemarin statsnya 1557 rushing yards.
Nah, peringkat 2 tuh. Ya sudah, langsung saja offensive offensive player of Paling the atas ya. year. Nah, Paling atas lah. tapi kan ini tuh sama Dalvin Cook rushing touchdown 16 loh. Buset Betul, dah. betul, betul. Nah, kalau rushing kan Dalvin Cook ya nggak usah ditanya, bagus ya. Temen gue mau nanya injury concern nih. Kemarin kan Dalvin Cook cederanya juga agak lama ya sehitungannya ya. Iya, iya agak lama juga. Cuman Nah, karena itu tegaknya si Dalvin Cook agak lama yang ngebikin playnya Vikings tuh menurut gua agak sedikit keganggu karena mereka sebenarnya juga real, walaupun mereka mungkin nggak ke Carson udah dapat weapon baru lah Justin Jefferson di musim lalu. Cuman sebenarnya menurut gua ke Carson tuh untuk secara play bisa dibilang dia bagus untuk passing play oke, tapi dia ketika ngebaca shot route dia tuh menurut gue ya cukup pintar untuk ngebaca siapa receiver yang kosong. Dan in this case ketika receivernya Vikings ketutup dan ketika ada Dalvin Cook itu ya dia bisa lempar ke Dalvin Cook. Jadi makanya Vikings tahun lalu agak menurun, salah satunya memang Dalvin Cook cederanya cukup lama dan Dalvin Cook menurut gue menjadi maksudnya Dalvin Cook itu menjadi aset yang sangat bisa diandelin lah buat Vikings gitu. Jadi ketika dia sehat, dia bakal bagus banget sih. Dan mungkin harusnya ya kalau misalnya, mungkin kalau di top running back itu ya Dalvin Cook itu bisa di antara ya. Mungkin sama kayak kelasnya kayak Alvin Kamara sih. Oke. Kak, David Montgomery taruh di mana? David Montgomery ya. Agak torn gue antara Opoy atau bagus banget ya. Still bagus banget. Bagus banget ya? Kenapa bagus banget? Gue masih ngerasa kayak Opoy MVP dan segala macam itu reserve untuk yang benar-benar elite of the elites. Tapi Montgomery itu benar-benar super underrated di antara semua running back. Setuju gue. Benar-benar. Setuju banget. Emang dia sempat slow start musim lalu. Dia mainnya mulai panas itu kayaknya kalau nggak salah habis bye week dari Chicago Bears langsung galak banget sampai berapa. Dan dengan tanpa adanya Tariq Cohen kalau nggak salah sempat cedera juga dan akhirnya dikat ya atau Tariq Cohen masih ada kok. Masih ada ya. Tariq Cohen. Ya, tapi pasti Matt Nagy tuh bakal jauh lebih confident sama David Montgomery dibandingkan musim lalu. Musim sebelumnya lagi 2019 tuh dia jarang dikasih carry karena kalau nggak tahu gue pernah dengar Matt Nagy tuh nggak begitu percaya sama David Montgomery juga. But musim ini dia nunjukin kalau misalkan dia itu pantas jadi RB1 dan ya dia bisa nerusin legacy RB1 dari Chicago Bears menurut gue, dan dia bisa bawa momentum dia di beberapa pekan kemarin ke musim depannya itu mungkin banget, dan dia bisa jadi sleeper juga untuk fantasi. Makanya ini gue taruh di bagus banget. Oke, nah terakhir DeAndre Swift ini kemarin statsnya ini ya, DeAndre Swift kemarin 521 rushing yards, 8 touchdown sebenarnya lumayan, tapi rushingnya gak banyak ya. Ya sebenarnya dia startnya kan 4 game ya, main total 13. Tapi ya sebenarnya kan ya mungkin carry-nya gak terlalu banyak gitu kan. Jadi cuma 521 yards, cuman dia 8 touchdown sama dia dual threat loh. Nangkepnya 46 kali 357 receiving yards, 7,8 average receiving yards sama 2 touchdown. Sama Jared Goff ya, tapi ya Gua taruh di mediocre dulu deh. Sedikit tambahan lagi, musim kemarin kan dia split carry juga sama AP kan, Adrian Peterson ya. Ya sama sebelumnya lagi mereka kan punya RB1 Kerryon Johnson, cuman ya sering cedera juga, makanya DeAndre Swift naik jadi RB1. Lotnya makanya statnya emang dikit karena lotnya ya baru muncul ketika pekan-pekan terakhir. Iya, nah makanya gue taruh di mediocre dulu karena pertama Jared Goff ya
gitulah Jared Goff. Jared Goff tuh bagus tuh. Tuh kan masih ada yang belum move on nih ya. Bagus dengan sistem yang bagus ya. Bukan belum move on, saya cuma memberi klarifikasi. Kalau Jared Goff itu ketika running play itu bisa. Iya sih, ya. Cuman kan ini Jared Goff harus ini ya adaptasi sama play-nya kan, ini kan juga head coach-nya baru ya kan. Betul. Dan Campbell, terus juga OL-nya lumayan sih ada Sewell ya. Nah, tapi DeAndre Swift belum pantas masuk bagus banget sih. Belum. Kalau misalnya Lions-nya ini masih ya sebenarnya sih WR-nya Lions juga gue bingung kan siapa. Paling ngandelin yang iya, paling diandelin TJ Hawkinson. Nah, ya. Nah, kalau misalnya DeAndre Swift larinya bagus, passingnya bagus, udah fix masuk bagus banget. Cuman buat sekarang gue taruh di mediocre gitu. Nah, NFC North udah terakhir, AFC North. Nah, AFC North Yo. Najee Harris. Nah, bukan gue ya. Tuh, Najee Harris tuh dari mana? Oh, sudah jelas. Bagus banget. Oh, kenapa Najee Harris bagus banget? Karena gue belum pede kalau misalnya dia bakal langsung menjadi offensive rookie of the year. Karena saingannya lumayan banyak. Apalagi untuk awarding pasti bakal quarterback sentris gitu. Iya sih, pasti banget. Jadi ya gue nggak akan terlalu pede kalau misalnya dia bakal taruh di offensive rookie player of the year. Cuman kalau bagus banget, gue rasa iya. Karena ya hype around him itu gede banget. Menjadi running back pertama yang diambil, terus juga ya kita lihat lah banyak berita-berita yang ada kisah-kisah tentang Najee Harris ketika latihan pergi pagi pulang malam gitu. Sampai dimarahin sama atasan gitu kan. Kamu ngapain kerja capek-capek, ini kan masih lama ini, santai aja dulu. Kerja lembur ya. gitu kan. Malum nih, namanya juga anak baru, ambisi masih tinggi gitu ya. Betul. Dan juga kan maksudnya gue juga ngelihat kalau ya this is the player that they need gitu. Jadi otomatis gue rasa bakal menjadi senjata weapon utama mereka setelah receiver gitu. Setelah receiver mereka ya ketika mereka butuh running play ya Najee Harris yang bakal dipakai. Dan juga kan dia menurut gue punya dual ability gitu. Dual ability dia yang bisa, walaupun memang lebih banyak kalau dia highlight di college lebih banyak dia ketika lagi juking, lagi pokoknya lebih banyak ketika dia lagi main power play. Cuman untuk passing play dia bisa, dan passing play dia tuh agak underrated kalau menurut gue. Passing play dia agak underrated. Makanya kalau ketika college kemarin yang lebih banyak di highlight ketika main passing play itu sebenarnya kan Travis Etienne. Nah, Najee Harris ini sebenarnya punya, cuman agak underrated. Yang lebih banyak di highlight kan ya kalau dia lagi gocek-gocek, dia lagi ngelompatin orang, badannya yang buff. Oke. Nah, jadi Najee Harris ini ya, Najee Harris masuk ke bagus banget. Oke, ada yang mau dilanjutin kan? Mungkin dari Najee Harris? Udah sih itu aja. Itu aja ya, oke. Yeah. Nah, Nick Chubb kenapa paling atas tuh? Nick Chubb mah udah pasti sih. Nick Chubb. Kenapa paling atas dah? Udah ini mah udah ngurusan ini lagi mah. Nah, tapi ini kok kayaknya agak lama nih. Nah, Nick Chubb lu dari mana? Nick Chubb. Dia bakal ini ya. Menurut gua load dia bakal lebih gede lagi sih, dan bisa banget menjadi kandidat OPOY ya. Kenapa? Oh, paling atas. Iya sih. Iya, Kenapa Nick Chubb? Bisa banget. Walaupun dengan split carry tahun lalu sama Karim Khan ya. Tapi secara statistik dan secara gila sih. Film ya secara eye test lah. Ini bagus banget, men. Gila. Iya sih, gila. Offensive line-nya udah upgrade, ditambah Nick Chubb yang makin bagus. Walaupun dengan split carry ya. Ini ada underline-nya nih. Walaupun dengan split carry, Nick Chubb statistik dan eye test masih bagus banget. Iya, bener.
Dan makanya ini Nick Chubb itu menjadi key factor kenapa mereka bisa menang di playoff pertama mereka setelah berapa puluh tahun gitu. Nah itu. 18 tahun. Nick Chubb. 18 tahun loh, iya. Nick Chubb ya, berarti masuk Opoy atau MVP ya. Oke. Kak, J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, menurut gue dia adalah salah satu kandidat musim depan untuk breakout star ya. Gue akan taruh di bagus banget. Bagus banget, oke. Dalam beberapa game gue nonton dia tuh, basically dia itu Mark Ingram pas masih muda. Bener-bener, Mark Ingram masih muda, oke. Dia tuh bener-bener pure power runner, tapi dia masih punya passing game yang it's decent, tapi yang paling menonjol dari dia itu adalah running game-nya dia. Ada ya running game-nya dia dengan dia tuh juga badannya termasuk gede juga kan, termasuk gempal untuk ukuran running back. Dan Ravens tuh benar-benar suka sama tipe running back kayak gitu. Gue masih inget mereka tuh kan dari zaman Ray Rice, terus ke zaman Justin Forsett, terus Justin ke Forsett, ya. Zamannya masuk ke Mark Ingram, sekarang J.K. Dobbins itu meneruskan legacy dari running back elite-nya dari Ravens, dan deservedly so, benar-benar dia itu emang walaupun kemarin offensive line-nya dari Ravens banyak yang cedera juga, tapi dia masih bisa keep up as a running back yang masih bisa diandelin buat mereka. Jadi menurut gue, walaupun mereka baru aja kehilangan Orlando Brown ke Chiefs, tapi mereka dapat penggantinya, yaitu ex-Steelers Alejandro Villanueva. Oh iya benar. Mereka dapat guard baru Kevin Zeitler yang posisi guard mereka kan sempat bolong kemarin tuh gara-gara Marshall Yanda ini kan pensiun. Makanya dengan offensive line yang mereka udah mulai balik lagi ke sedia kala ke 2019 form, menurut gue dengan J.K. Dobbins yang udah nggak ada Mark Ingram, itu udah ngelepasin dia dari belenggu sebuah running back by committee curse itu. Jadi menurut gue dia adalah calon breakout star musim depan. Oh, oke, J.K. Dobbins ya. Oke. Iya. Bentar. Boleh. Bukannya J.K. Dobbins itu kan running back 2 ya? Running back satunya kan Lamar Jackson. Oh iya, kenapa gue nggak naruh Lamar Jackson ya? Bener juga lu. Salah gue. Maaf ya. Iya, J.K. Dobbins gue lupa dia cuma dipasang buat di goal line doang. Oh iya, bener Lamar Jackson suruh lari ntar. Iya ya. Duh, salah gue. Maaf ya. Nah, sampai batu loh. Nah, terakhir Joe Mixon. Ini lagi-lagi ya, gue tekanin buat lu semua yang baru ngefans Bengals karena Joe Burrow. Nih ya, tips dari gue. Pertama, jangan keseringan nonton Joe Burrow, oke. Yang kedua, masih ada yang bagus di Bengals. Contohnya, Jesse Bates di safety sama Joe Mixon. Tuh, Joe Mixon makanya gue taruh di bagus banget. Nih, Joe Mixon, kemarin kan sebenarnya Joe Mixon juga ini ya, kemarin tuh sayangnya Joe Mixon kemarin cedera nih. Iya, sempat cedera digantiin Joe Bernard. Nah, kalau Joe Mixon sehat walafiat nih ya, gila sih Joe Burrow ya. Optionnya nih, sebenarnya tinggal tight end aja sih Bengals yang kurang. Tight end aja. Nih, Burrow weaponnya loh, Jamar Chase, Higgins, Tyler Boyd. Ya sebenarnya ada wear-empatnya Auden Tate ya, cuman ya Auden Tate kadang ya. Nah, Joe Mixon, gila. Ya tinggal, ya sebenarnya kalau Burrow ya tinggal oilnya aja gitu, mengambil ini sih Tennessee. Nah, cuman ini Joe Mixon dual threat yang menurut gue masih di bawah tiernya kelasan Alvin Kamara CMC, tapi Joe Mixon musim ini 2021 bakal jadi, kalau misalnya disuruh pilih siapa X factor-nya offense Bengals buat 2021, menurut gue Joe Mixon sih. Kunciannya di dia. Kalau misalnya Joe Mixon running sama receiving-nya jalan, wah, menurut gua Bengals ini underrated youngsters of offense sih. Walaupun ya Joe Mixon paling tua ya. Hitungannya kan Joe Mixon paling tua ya. Iya. Nah, menurut lu bakal balik ke tahunnya kayak Carson Palmer sama Ocho Cinco nggak? Joe Mixon.
Ya, Bengals offense-nya. Untuk Bengalsnya. Bisa sih, bisa. Tapi OL-nya benerin dulu nih itu. Ada syaratnya ya. OL-nya benerin dulu. Lu nggak kasihan apa? Udah tahu dapat nih QB masa depan gitu, tapi aduh mainnya masih OL-nya nauzubillah deh. Nah, tapi Joe Mixon Makanya nih, yang karena OL-nya jelek itu yang bikin Joe Mixon sering cedera. Padahal nah itu makanya gede, jadi maksudnya dia tuh bagus banget, pemain bagus di tim yang salah sih kalau menurut gue. iya, makanya Joe Mixon menurut gua bakal naik lagi sih statsnya gitu. X factor menurut gua, X factornya offense Bengals. Nah, jadi ini tier gimana sih? Nah, ini tiernya nih, tier running back buat musim 2021 gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau enggak setuju? Tulis aja di komen. Nah, minggu depan kita bakal bikin tier wide receiver yang pastinya ini wide receiver yang topnya stack banget ya. Davante Adams. Untuk di receiver Hop. gimana kalau ininya langsung milihnya langsung WR1 sama WR2 gitu aja. Gimana? Pak buat wide receiver nanti kita milihnya langsung WR1 sama WR2. Oh, tiernya gitu ya. Tier langsung 2 aja ya. WR1 WR2 ya. Ya, langsung 2. Oh, boleh banget. Nah, jadi jangan lupa minggu depan kita bakal bikin tier WR. Nah, makanya biar nggak ketinggalan, ikutin series tier sampai sebelum musim mulai nih. Tak lagi. Gak berasa nih musim 2021 mulai. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng samping subscribe biar update sama NFL di Indonesia. Karena ini kita sebentar lagi 2000 subscriber. Please. Let's go 2K. Subscribe, Amin. support 2K. kita biar kita bisa kasih update tercepat NFL di Indonesia. Karena nonton NFL sekarang di Mola TV. Betul sekali. Iya, nggak usah cari-cari yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh ntar laptop sama komputer lu di servis bayar lagi kan. Nonton gratis tapi ntar kena virus bayar lagi. Nah, makanya jangan lupa langganan Mola TV dan juga follow semua sosial media kita ada di deskripsi video ini. Jadi gua Fadil, Oka sama Nuha, thank you udah nonton. See you di minggu depan di tier wide receiver 2021 ya. Dadah semuanya. Dadah.